Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ibu, apa kabar hari ini? Baik, Sehat, Baik, Bu, Bu. ya? Oke, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, silahkan Budi dipimpin untuk berdoa. Baik Bu, teman-teman, mari sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Budi. Sebelum Ibu mulai, Ibu cek dulu ya kehadiran kalian. Silahkan on cam kameranya semuanya. Sudah on cam ya? Oke, untuk materi hari ini adalah tentang peristiwa proklamasi. Kalian pasti tahu semua ini peristiwa proklamasi karena peristiwa ini merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan. Oke, sebelum Ibu mulai, lihat gambar apa ini? Tahu gambar apa ini? peristiwa proklamasi. Bu. Teks proklamasi, Bu. Ya, dari gambar ini sudah tahu semua ya bahwa ini adalah peristiwa proklamasi. Di mana tempatnya, apa yang melatar belakanginya, siapa yang membuatnya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia, dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Ya, jadi nanti kalian membuat cerita sejarah. Kemudian yang kedua, indikatornya, menguraikan kronologi peristiwa Rengas Dengklok dengan jelas, mengevaluasi momentum peristiwa perumusan teks proklamasi, sedangkan untuk keterampilannya membuat laporan hasil diskusi tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia dalam bentuk tulisan dengan penuh tanggung jawab. Tujuan pembelajarannya, jadi nanti Ibu akan tampilkan slide PPT, kemudian ada video pembelajaran. Nah, dari tampilan slide itu, kalian bisa menjelaskan kronologi peristiwa Rengas Dengklok dengan jelas. Kemudian dari tayangan video, peserta didik dapat mengevaluasi momentum peristiwa perumusan teks proklamasi dengan percaya diri. Setelah melihat tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi. Ya, jadi nanti metode yang Ibu gunakan adalah discovery learning. Nanti Ibu bagi kalian dalam kelompok-kelompok. Tetapi sebelumnya nanti kalian akan Ibu tampilkan dulu slide video dan PowerPoint-nya. Jelas ya? Jadi nanti siap-siap dibagi kelompoknya. Nah, ini peristiwanya dalam peristiwa proklamasi, Ibu bagi 3 kelompok nanti. Yang pertama itu tentang peristiwa Rengas Dengklok, yang kedua tentang teks proklamasi, perumusan teks proklamasi, yang ketiga tentang pembacaan teks proklamasi. Nah, materi yang Ibu kasih hari ini kalian bisa lihat di link ini ya. Ibu klik. Nah, ini nanti kalian bisa cek di drive yang sudah Ibu kasihkan linknya. Ada juga di Google Classroom ya, nanti kalian bisa cek. Ini materi-materi kita yang akan kita pelajari untuk bab proklamasi ini. Kalian bisa pilih nanti ya, ini referensi-referensinya. Kemudian untuk sumber videonya, ini Bu ambil 2 sumber. Semuanya sama tentang proklamasi dan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Ini Ibu putarkan yang untuk videonya ya. Sepertinya sinyalnya Ibu jelek ini. Ya Jadi Bu, nanti kami tonton lewat link aja Bu. Iya, betul, setuju ya. Jadi nanti kalian bisa cek di link yang sudah Ibu kasihkan ya. Oke, lanjut ya. Bu. Ya Bu. Nah, ini tentang peristiwa Rengas Dengklok. Kira-kira tahu nggak Rengas Dengklok itu nama apa? Coba Bastaman, tahu nggak Rengas Dengklok itu nama apa? Tahu Bu, Rengas Dengklok itu adalah nama tempat yang ada di Karawang. Weh, Ya, good job. benar. Betul ya, jadi Rengas Dengklok itu adalah nama sebuah tempat yang ada di Jawa Barat ya. Nah, kenapa kok ini muncul dalam peristiwa sejarah? Karena tempat ini dijadikan sebagai tempat apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Devi, dijadikan tempat apa ya Rengas Dengklok itu, Devi? Sinyalnya gangguan, Bu. Oh, sinyalnya gangguan. Coba lihat Rengas Dengklok itu dijadikan tempat apa? Kenapa kok sehingga jadi namanya muncul dalam peristiwa proklamasi? Penculikan golongan muda oleh golongan
Kebalik. Iya Penculikan betul ya, golongan Lia ya. tua. Golongan tua, golongan muda. Iya betul. Jadi peristiwa yang dijadikan sebagai tempat penculikan atau pengamanan oleh golongan muda kepada golongan tua. Nah ini setelah Jepang menyerah terjadi kekuasaan, vacuum of power. Nah hal ini memicu konflik antara golongan muda. Nah yang termasuk golongan muda ini adalah BM Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Khairul Saleh. Sedangkan golongan tua ini adalah Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Nah, kenapa konfliknya? Ini konfliknya adalah mengenai kemerdekaan. Ya, jelas ya? Sebelum Ibu lanjut ada pertanyaan? Tidak, Jelas Bu. ya? Sudah jelas. Oke, good. Nah, Sudah jelas, Bu. peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi tanggal 16 Agustus 45. Nah, waktu itu di asrama Baperpi, golongan muda ini kembali mengadakan rapat yang dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kunto, dan Muwardi dari Barisan Pelopor dan Sudanso Singgih dari Daidan Peta. Nah, kemudian rapat itu memutuskan menyingkirkan Soekarno dan Hatta keluar kota dengan tujuannya menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Nah, untuk menghindari kecurigaan dari pihak Jepang, Sudanso Singgih ini mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan rencananya tersebut. Dari peristiwa ini berarti ini yang melatar belakangi adanya peristiwa Rengas Dengklok. Jelas ya? Nah, lanjut menuju Rengas Dengklok. Jadi rencana ini mendapatkan dukungan dari Peta, dari Sudanso, Latif Hendra Ningrat. Prosesnya ini terjadi pada 16 Agustus 45 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat ya, di Jawa. Sekelompok pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota menuju Rengas Dengklok di Kawedanan di pantai utara Kabupaten Karawang. Betul yang tadi disebutkan oleh Bastaman ya. Bastaman hebat sudah membacanya dulu. Nah ini alasannya, alasan mereka keadaan di kota itu sangat genting sehingga keamanan Soekarno-Hatta dikhawatirkan. Nah tempat yang dituju merupakan kedudukan sebuah cudan atau kompi antara Peta Rengas Dengklok ke komandannya Sudanso Supeno. Jelas ya? Lanjut, ini petanya. Nah, jadi Rengas Dengklok ini kalian bisa lihat kalau di peta ada di mana sudah terlihat ya. Nah, kalau rumah ini kira-kira tahu nggak ini rumah apa? Ada yang tahu? Tempat penculikannya, Bu. Iya, betul ya. Jadi sehari penuh Soekarno dan Hatta itu berada di Rengas Dengklok. Dalam suatu pembicaraan berdua dengan Soekarno, Sudanso Singgih beranggapan bahwa Soekarno itu bersedia untuk menyatakan proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Maka Singgih pada tengah hari kembali ke Jakarta untuk menyampaikan rencana proklamasi kepada kawan-kawannya. Nah, di Jakarta, anggota PPKI itu memenuhi undangan rapat 16 Agustus 45 di Gedung Pejambon II. Tetapi rapat itu tidak dihadiri oleh pengundangnya yaitu Soekarno-Hatta. Nah, salah satu satu-satunya jalan untuk mengetahui bahwa Wikana yang bersitegang dengan Soekarno-Hatta malam hari nih antara Ahmad Subarjo ini mendekati Wikana. Nah, kemudian tercapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan di Jakarta. Jelas? Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ibu lanjut ya. Nah, kemudian Ahmad Subarjo. Yusuf Kunto itu bersedia mengantarkan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo itu memberikan jaminan proklamasi akan diadakan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 45. Dengan jaminan itu, maka Kompi Peta Rengas Dengklok, Sudanso Supeno bersedia melepaskan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Ya, karena ada jaminan dari Ahmad Subarjo. Kemudian rombongan tiba di Jakarta pukul 23.30. Setelah Soekarno dan Hatta singgah di rumah masing-masing, rombongan kemudian menuju rumah Laksamana Maida. Nah, kalau kalian lihat gambar di samping ini adalah gambarnya Laksamana Maida. Sebab Laksamana Maida telah menyampaikan kepada Ahmad Subarjo sebagai salah satu pekerja di kantor bahwa ia menjamin keselamatan mereka selama ada di rumahnya. Jadi Laksamana Maida ini adalah orang Jepang tetapi yang bersimpati kepada perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian
Ini prosesnya. Soekarno dan Hatta menemui Somobujo Mayor Jenderal Nishimura, kemudian menjajaki sikapnya mengenai proklamasi. Nishimura menegaskan bahwa kebijakan Panglima Tentara ke-16 di Jawa ini dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi merubah status quo. Nah, berdasarkan garis kebijakan itu, Nishimura melarang Soekarno-Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka proklamasi kemerdekaan. Nah, di Rumah Laksamana Maeda, ini Soekarno-Hatta berkesimpulan tidak ada gunanya lagi membicarakan proklamasi dengan pihak Jepang. Mereka kembali ke Rumah Laksamana Maeda, kemudian tuan rumah mengundurkan diri ke lantai 2 karena capek ya, Laksamana Maeda capek, kemudian rumahnya dijadikan sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Di ruang makan, naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Disaksikan oleh Miyoshi sebagai kepercayaan Nishimura, dan 3 tokoh pemuda lainnya, yaitu Soekarni, Mbah Diro, dan BM Diah. Sementara tokoh lainnya menunggu di sembari muka. Jelas ya? Bu, lanjut. Ini perumusannya. I.R. Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi dengan Hatta, kemudian kalimat pertama ini merupakan sarannya dari Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan BPUPKI, yang karena sebelumnya sudah ada BPUPKI dan PPKI ya. Kemudian yang selanjutnya kalimat terakhirnya ini sumbangannya dari Muhammad Hatta. Nah, pukul 4.30 naskah konsep proklamasi ini selesai. Kemudian Soekarno meminta kepada semua hadirin untuk menandatangani yang diperkuat oleh pendapatnya Muhammad Hatta, kemudian usulan tersebut ditentang oleh golongan muda. Jadi mereka beranggapan bahwa sebagian tokoh tua yang hadir adalah budak-budak Jepang. Sehingga Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, pagi harinya, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. DR Muwardi ini meminta kepada Sudanjo Latif Indraningrat untuk menugaskan anak buahnya berjaga-jaga. Wakil Wali Kota Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan pengeras suara. Wilopo dan Nyono Pranowo ke rumah Gunawan pemilik toko Radio Satria untuk meminjam mikrofon dan pengeras suara. Kemudian Sudiro memerintahkan kepada Suhud dan menyiapkan tentang tiang bendera. Kemudian bendera ini sudah disiapkan oleh Fatmawati. Kemudian pelaksanaannya, ini menjelang pukul 10, kalian bisa lihat suasananya pada saat pengibaran bendera. Para pemimpin bangsa Indonesia berdatangan ke Jalan Pegangsaan Timur. Kemudian 5 menit sebelum acara dimulai, Bung Hatta dengan berpakaian rapi, putih-putih, kemudian setelah semuanya siap, Latif Indraningrat memberikan aba-aba kepada seluruh barisan pemuda dan mereka pun berdiri tegak dengan sikap sempurna. Kemudian dengan suara yang mantap, Bung Karno mengucapkan pidato singkat yang dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi. Kemudian dilanjutkan dengan bendera merah putih dan bendera dinaikkan perlahan-lahan lalu spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian setelah lagu Indonesia Raya, dilakukan sambutan oleh Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Oke, dari sini ada pertanyaan. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas. Oke, ini ya. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, Ibu bagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1 ini dipimpin oleh Marwan. Marwan mana Marwan? Marwan? Oke, yang kelompok 2 dipimpin oleh tentang perumusan teks proklamasi dipimpin oleh Aan. Aan siap ya? Yang ketiga dipimpin oleh Eka. Eka siap ya? Tentang Siap dulu, siap. proklamasi. Siap dulu. Nah, silahkan kalian klik link yang sudah Ibu share tersebut. Kita mulai diskusi sekarang. Silahkan dikerjakan ya. Karena kita online, jadi diskusinya kita online ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Muncullah, Bu. Oke, ini kelompok 2 sudah selesai. Wow, cepat. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1? Sudah, Bu. Agnes, Bu, yang bantuin. Sebentar, Agnes. Bu. Oke, sambil menunggu kelompok
yang lain karena yang sudah selesai itu kelompok 2, kelompoknya Aan, silahkan kelompoknya Aan presentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Ya Bu, saya presentasiin dari hasil kerjasama kelompok 2, kami menyimpulkan bahwa perumusan proklamasi itu yang pertama, 1, Insinyur Soekarno yang menuliskan konsep naskah proklamasi, sedangkan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan untuk teks proklamasi tersebut, Bu. Terus yang kedua, kalimat pertama dari naskah proklamasi merupakan saran dari Mr. Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan BPUPKI. Dan yang ketiga, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran dari Dr. Andes Muhammad Hatta, Bu. Oke, good job ya kelompok 2 ya. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2? Silakan. Tidak, Bu. Cukup. Tidak, Bu. Sudah cukup, Bu. Ya, jadi nanti tugasnya kalian bisa rapikan kembali di sini ya, di Google Form yang sudah Ibu siapkan ya. Hasil diskusi kelompok kalian bisa kumpulkan melalui link yang sudah Ibu bagi. Karena tadi diskusinya kita terhambat jaringannya Ibu tadi muter-muter. Jadi nanti kalian bisa kumpulkan linknya yang sudah presentasi tadi kelompok 2 ya. Good job kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 nanti kelompok 2 juga bisa mengirimkan hasilnya ke link yang sudah Ibu sediakan. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, terima kasih untuk diskusinya. Makasih, Bu. Kita akan melakukan refleksi dalam bentuk permainan ya. Nah, ini nanti kalian bisa klik linknya, kemudian kita akan merefleksi sejauh mana kalian mengetahui tentang pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Nah, kalau tadi Sukarni, ada yang tahu tadi Sukarni itu golongan muda atau golongan tua atau dari peristiwa Rengas Dengklok? Golongan muda. Golongan muda, coba. Oke, benar. Kalau pengetik teks proklamasi? Sayuti Siapa Melik, ya? Bu. Sayuti Sayuti, Bu. Sayuti Malik, Bu. Lanjut. Kalau tempat dibacakan teks proklamasi itu di mana ya? Jalan-jalan Jalan Kebangsaan Timur. Ke rumah Abah Saman, Bu. Bendera, yang mengibarkan bendera siapa tadi Wah, ya? kok bawa saya? Suhud. Oke, ya, benar. Kalau proklamasi itu kapan 17 ya? Agustus. 17 Agustus. Oke, 17 Agustus, Bu. Tanggal lahirnya Pak Nata. Oh, Pak Nata ulang tahun ya tanggal 17 Agustus. Iya, Bu. Orang tua saya yang Indonesia, minta, Pak. Bu. Kalau Soekarno ini masuk apa ya? Golongan tua, Bu. Golongan tua, Bu. Banyak aman, Bu. 16 Agustus tinggal Peristiwa 1 ya. Ya, peristiwa Rengas Dengklok. Oke, kalian betul semuanya ini ya. Good job. Jadi Ibu anggap untuk materi hari ini kalian sudah menguasai. Nah, untuk kesimpulannya, coba dari yang tadi sudah Ibu terangkan, kemudian sudah Ibu jelaskan, siapa yang membantu Ibu untuk kesimpulannya? Saya, Bu. Oh ya, Agnes, silahkan Agnes. Ya, Bu, kesimpulan dari materi yang saya dapat dari Ibu, ya itu yang pertama, semangat para golongan muda yang ingin mendesak dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan tanpa adanya campur tangan pemerintahan Jepang. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan merupakan momentum politik karena bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bermartabat, berdaulat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan semua bangsa di dunia. Iya, terima kasih Agnes. Jadi sama ya kesimpulan yang disampaikan Agnes. Itu kesimpulan, berarti Agnes mendengarkan dari awal sampai akhir. Ini kesimpulannya ya, bisa dilihat yang tadi sudah disampaikan Agnes, itu sama ya. Oke, nah untuk evaluasinya, ini sudah Ibu sediakan Google Form tentang pengetahuan dan keterampilannya, nanti kalian bisa klik ya, nanti dikumpulkan di situ. Jadi linknya Ibu bagi juga di grup. Pertanyaan sebelum Ibu tutup? Jelas, Bu. Ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih anak-anak. Sebelum Ibu akhiri, silahkan dipimpin doa kembali.
Baik Bu, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Budi. Inilah pembelajaran hari ini. Semoga kalian memiliki jiwa semangat seperti para pahlawan, seperti para tokoh proklamasi tadi. Kita tanamkan. Di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan, jaga kebersihan, dan semangat ya. Terima kasih untuk hari ini. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.